Halo, sahabat sehat Panterape, ketemu saya lagi. Hari ini kita bincang-bincang topik lagi ya. Topik hari ini kita bahas yang sederhana aja, yaitu nyeri kepala. Mungkin sahabat Panterape semua pastinya pernah sakit kepala ya. Cuman kadang-kadang kita ragu ini sakit kepalanya ini karena sesuatu yang luar biasa atau hanya nyeri kepala biasa ya. Kalau kita ngomong tentang nyeri kepala, sebenarnya yang harus kita pahami ada dua jenis nyeri kepala. Yang pertama adalah nyeri kepala primer, yaitu tidak ada sebabnya. Dan yang kedua adalah nyeri kepala sekunder yang misalnya pasti ada sebabnya. Seperti trauma kepala, tumor, infeksi, stroke, dan lainnya itu termasuk dalam nyeri kepala sekunder. Karena itu pasti jelas ada penyebabnya. Tetapi di antara nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder ini yang paling banyak adalah nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer paling banyak ada 3 macam, yaitu adalah tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang, yang kedua adalah migraine, yang ketiga adalah cluster headache. Yang paling sering di antara 3 ini adalah tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala tipe tegang ini mungkin sahabat Panterape semuanya pasti pernah mengalami, hanya saja mungkin tidak terdiagnosa ya. Nyeri kepala ini memiliki karakter adalah nyeri rasa tertekan di mengikat di bagian depan kepala sampai ke belakang. Nyerinya cenderung seperti nyeri otot di area kepala gitu ya. Dan kalau kita pencet gini rasanya nyaman sekali gitu. Nyeri ini bisa berlangsung panjang gitu ya, hampir seharian gitu. Dan dia biasanya tidak disertai rasa mual, tidak disertai rasa muntah. Biasanya intensitasnya hanya ringan sampai sedang, artinya pada saat kita menderita sakit kepala, kita masih bisa melakukan aktivitas harian biasa. Itu adalah salah satu beberapa karakter dari nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala tipe tegang ini sering disebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan, tidak cukupnya kita istirahat, atau stresor psikis. Jadi aktivitas psikis yang berlebihan, misalnya kalau ada mahasiswa mau ujian atau kita yang bekerja sedang dikejar target seperti itu dapat memicu terjadinya tension type headache. Tension type headache ini biasanya akan membaik dengan penggunaan obat-obat nyeri kepala yang ada di pasaran ya. Jadi kadang-kadang kalau kita membeli produk obat nyeri kepala yang ada di pasaran dan kita minum, itu membaik, itu adalah salah satu ciri khas dari tension type headache. Jadi kalau tension type headache itu, dia akan membaik dengan penggunaan obat-obat nyeri kepala yang ada di pasaran ya. Kita bahas nyeri kepala yang berikutnya. Nyeri kepala yang berikutnya adalah nyeri kepala migrain ya. Kalau kita sering dengar di sebuah iklan mungkin ya, oh nyeri kepala sebelah itu adalah nyeri kepala migrain. Apakah iya nyeri kepala migrain selalu sebelah, hanya meliputi setengah kepala saja? Tidak ya. Nyeri kepala migrain ini umumnya adalah wanita. Jarang sekali pada laki-laki, tetapi masih bisa. Tetapi nyeri kepala ini memang memiliki karakter unilateral atau separuh. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi bilateral atau unilateral yang bergantian ya. Nyeri kepalanya bisa bertahan sampai 72 jam dari nyeri kepala migrain ini. Dengan karakter khasnya adalah yang pertama, nyeri kepala ini memiliki intensitas yang luar biasa. Jadi seorang yang menderita migrain akan terasa nyeri sekali luar biasa. Yang kedua disertai dengan mual, muntah, kemudian pada saat melihat cahaya nyerinya bertambah atau fotofobi, mendengar suara yang keras nyeri kepalanya juga bertambah atau fonofobi ya. Itu adalah karakteristik dari nyeri kepala migrain. Pencetusnya bisa bermacam-macam, bisa berhubungan dengan menstruasi, kelelahan fisik, ketidakcukupan istirahat, stresor dari aktivitas harian, stresor psikis, itu bisa menyebabkan terjadinya migrain. Untuk penanganan migrain, biasanya migrain tidak akan membaik dengan pengobatan obat-obat yang nyeri kepala yang ada di pasaran. Maka orang yang memiliki karakteristik dari nyeri migrain ini dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf di rumah sakit. Kami biasanya akan melakukan penegakan diagnosa dulu, apakah nyeri kepalanya benar-benar ke arah migrain. Dan kita bisa memberikan terapi spesifik untuk nyeri kepala tipe migrain. Oke, terus kita akan berbincang ke topik yang berikutnya, yaitu nyeri kepala tipe cluster. Nyeri kepala tipe cluster ini umumnya diderita oleh laki-laki. Ya, kalau migrain itu perempuan, maka nyeri kepala tipe cluster adalah laki-laki. Nyeri kepala tipe cluster hampir mirip dengan nyeri kepala migrain jenisnya.
tetapi dia memiliki kekhasan yaitu adanya lakrimasi, yaitu adalah air mata yang keluar terus dari mata ya, terus kemudian ejeksi konjungtiva yaitu mata yang tampak merah, kemudian rhinore atau mengeluarkan air dari hidung ya, dan nyerinya itu lebih pada area orbita atau area mata. Nyeri kepala klaster ini selain memiliki karakteristik tadi, dia memiliki kekhasan yaitu adalah munculnya bentuknya klaster. Biasanya dia akan berulang di bulan yang sama atau kita seperti merasakan nyeri kepala yang periodik, sangat periodik sekali. Jadi pada waktu-waktu tertentu yang terulang di tahun berikutnya. Itu adalah karakteristik dari nyeri kepala tipe klaster. Nyeri kepala tipe klaster biasanya tidak membaik dengan pengobatan obat-obat yang ada di pasaran karena intensitas nyerinya yang luar biasa. Maka sebaiknya tetap berkonsultasi pada dokter spesialis saraf yang ada di rumah sakit untuk penegakan diagnosa apakah ini nyeri kepala klaster atau bukan gitu ya. Karena dengan penegakan diagnosa yang baik maka kita bisa memilah apakah nyeri kepala yang dialami oleh Bapak Ibu itu merupakan nyeri kepala primer murni atau nyeri kepala sekunder yang memang membutuhkan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan radiologi seperti CT scan atau MRI. Dengan demikian kita bisa memastikan nyeri kepala yang dialami Bapak Ibu itu benar-benar nyeri kepala yang primer. Dan jangan khawatir dengan nyeri kepala primer, karena nyeri kepala primer dengan terapi yang tepat itu sangat memberikan manfaat dan Bapak Ibu sekalian dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, mungkin itu topik yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Apabila Bapak Ibu masih membutuhkan konsultasi, silahkan datang ke Poliklinik Neurologi di Rumah Sakit Pantai Rapih. Selamat siang.